Shalom, Bapak Ibu Saudara pendengar setia Renungan Harian Result GKI Pulang Pisau. Kembali lagi, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama saya, Vikaris Elma Januarika, Vikaris yang melayani di Jemaat Sang Pamarto dan Palimermo. Firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan As Almanak GKI, yaitu Hosea pasal 5 ayat 15 hingga Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Dengan perikop pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang boleh dirasakan dalam hidup dan kehidupan kami, atas kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang selalu Allah berikan kepada kami. Hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya tuntunan dari Roh Kudus Allah dan hikmat dari Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar pun juga menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang mau hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, jika ada seseorang yang berpura-pura meminta maaf kepada kita atas kesalahannya dan kita tahu akan hal itu, apakah kita mau memaafkannya? Jika ada orang yang bersikap manis hanya agar hukumannya tidak dijatuhkan kepadanya, lalu setelah itu ia akan berbuat kesalahan lagi, bagaimana sikap kita? Dalam firman Tuhan hari ini, perkataan hukuman diakhiri dengan Allah menyembunyikan diri dari umatnya dan menjauhkan diri dari semua ritual ibadah mereka hingga mereka bertobat dan mencari Allah. Namun seakan-akan tidak kapok orang Israel malah berniat untuk memanipulasi pertobatan. Seolah-olah Allah tidak tahu apa isi hati mereka. Mereka tahu bahwa Allah yang menghukum akan memulihkan dan memberi kehidupan kembali jika mereka mencarinya. Mereka yakin bahwa Allah akan datang kembali seperti fajar dan seperti hujan di akhir musim yang kering. Namun sayangnya Allah tidak berkenan atas tindakan Israel, dan inilah masalah mendasar Israel, yaitu mereka mengira ritual ibadah akan menyelamatkan, padahal Allah mempermasalahkan kasih setia mereka. Dalam perjanjian lama, kasih setia merujuk kepada kesetiaan dan komitmen. Dasarnya ada pada perjanjian antara Allah dan Israel, yaitu Allah akan menjadi Allah orang Israel dan mereka akan menjadi umatnya. Dan dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 6 ayat 6, Keluaran pasal 19 ayat 5 hingga yang ke-6. Namun kesetiaan dan komitmen mereka telah hilang seperti kabut pagi. Bagi Allah, kesetiaan dan komitmen lebih utama daripada ritual ibadah. Tanpa keduanya, ibadah akan menjadi percuma. Ritual ibadah tidak mengubah apapun, saudara. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengalami pertobatan yang sejati. Pertobatan adalah respon yang benar atas pengenalan yang benar akan Allah. Semakin dalam pengenalan kita akan Dia, semakin dalam pula pertobatan kita. Semakin kita tidak mengenalnya, semakin kita tidak tahu dari hal apa kita harus bertobat. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita setia menjalankan ibadah harian dengan kesungguhan kita, dan kita semakin mengenalinya hari demi hari. Itulah keinginan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita mengambil saat yang teduh. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Sekarang kami akan menaikkan doa syafaat kami teristimewa bagi
gereja Tuhan, gereja Bethesda Hanjak Maju. Kami mau serahkan seluruh penata layanan di gereja tersebut. Biarlah Allah sang kepala gereja boleh berkarya melalui ketua jemaat, sekretaris jemaat, bendahara jemaat, penatua dan diakon, kuster gereja, bahkan mungkin orang-orang yang terlibat aktif dalam pelayanan di gereja GKE Bethesda Hanjak Maju. Biarlah ya Tuhan, kasih setiamu senantiasa ada bagi mereka, memberi roh hikmat, kebijaksanaan, bahkan kemampuan bagi mereka untuk melayani, memberikan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang diprogramkan di jemaat tersebut, Allah lah yang bersama-sama dengan mereka sehingga mereka mampu mewujud nyatakan program yang diinginkan di jemaat tersebut. Kami juga mau serahkan hidup dan kehidupan pribadi lepas pribadi para jemaat Tuhan yang berada di sana. Biarlah juga segala usaha pekerjaan mereka, sawah ladang, ternak dan kebun mereka Allah berkati, sehingga itu boleh menjadi sumber mata pencaharian yang memberi kecukupan dan kesejahteraan bagi tiap-tiap jemaatnya. Allah juga memberkati hidup dan kehidupan anak-anak muda, remaja, anak-anak yang masih dalam masa tumbuh kembang, masa pendidikan, yang sudah bekerja bahkan mungkin merindukan pekerjaan. Kami mau serahkan generasi gereja Bethesda Hanjak Maju ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah masa tumbuh kembang, pendidikan, dan pekerjaan mereka diberkati, dijaga dan dipelihara dan dilindungi dari segala macam hal yang tidak baik yang dapat membuat mereka terjerat dan terjerumus dalam kehidupan yang mendukakan hati Tuhan. Pun juga para orang tua, Tuhan boleh berkati, dimampukan jadi contoh teladan bagi anak-anak mereka, pun bagi jemaat gereja Bethesda yang mungkin pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan boleh pulihkan sakit penyakit mereka, angkat sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami dengan segenap kerinduan kami percaya Allah mendengar, dan di waktu Tuhan akan memberi yang terbaik bagi jemaat gereja GKE Bethesda Hanjak Maju. Di dalam dan oleh Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.